Shalom, salam kamu spesial. Berhikmatnya seseorang itu tidak ditentukan oleh usia. Orang itu bisa masih sangat muda tapi sangat berhikmat. Malam ini saya ingin mengangkat satu topik, wow, smart sekali. Zelda anak Ustadz Agustan menasehati para kadrun. Tuhan tidak perlu dibela. Nah, Bapak Ibu saudara saya melihat video di channel Sulfikar Official. Dengan jelas di situ mereka sedang melakukan wawancara dengan Zelda, anak dari Ustadz Agustan. Yang luar biasa, Zelda memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa. Dan dengan jelas dia berkata bahwa Tuhan tidak perlu dibela, ya, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, ya. Nah, memang di situ Zelda coba untuk digiring, ya, supaya sepertinya menyalahkan orang Kristen, bahkan mereka menggunakan ayat firman Tuhan. Tapi mari untuk lebih jelas kita saksikan potongan video yang saya ambil dari channel Sulfikar Official. Mari kita saksikan bersama-sama. Bagaimana pendapat Dek Zelda mengenai konten-konten yang di luar itu seringkali ya memelintir ataupun menarasikan kepercayaan orang lain dengan di luar pokok-pokok ajaran yang kita percayai. Ini kan sungguh luar biasa gitu, Mbak Zelda. Gimana menurut Mbak Zelda itu? Ya, aku jarang nonton yang kayak gitu juga sih. Cuman emang kira-kira sering nonton aja. Kayak kalau menurut aku sebenarnya ya apa ya, kayak gitu mah nggak usah dibahas lah ya, bahasnya sesuai ajarannya aja. Terus kayak Tuhan itu kan ya maha kuasa, maha ajaib lah ya. Kayak Tuhan tuh nggak perlu dibela habis-habisan, karena Tuhan itu pasti ya udah, dia pasti bisa memberikan apa sih ajarannya sendiri, kayak hukumannya sendiri lah. Jadi kayak Tuhan itu nggak perlu dibela lah, kayak Tuhan ya bisa bela dirinya sendiri. Ya kita cukup ikuti ajaran Alkitab aja sesuai sama Alkitabnya masing-masing. Ya, saya setuju dengan hal itu. Setelah kita menyaksikan potongan video tersebut, kita bisa melihat bagaimana berhikmatnya Zelda, ya, anak dari Ustadz Agustan. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang memberikan dia hikmat untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan, ya, dari saudara-saudara Muslim yang mengadakan wawancara dengan dia di channel itu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Dan yang luar biasa, mereka meminta dia untuk membaca dari Injil Matius pasal 5 ayat 44. Di situ dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, kalau kita perhatikan video tersebut, kita bisa melihat bahwa mereka coba untuk mengiring, ya, opini dari Zelda supaya dia menganggap orang-orang Kristen itu jahat sekali, ya. Papanya sedang sakit, sedang ada dalam keadaan sakit, kok dihujat lagi. Nah, saya ingin supaya kita bisa belajar bersama-sama. Yang pertama adalah yang menghujat itu oknum. Saya berani mengatakan itu. Tidak semua orang Kristen, tidak semua channel Kristen menghujat Ustadz Agustan. Saya termasuk channel yang saya berani mengatakan bahwa saya tidak menghujat. Mungkin awal saya cukup keras, tetapi saya lakukan ini karena saya mengasihi Ustadz Agustan. Saya tiap kali di dalam video saya juga, saya sudah katakan, video lain saya sudah katakan bahwa saya tiap kali berbicara tentang Ustadz Agustan, saya selalu mengakhiri dengan doa, ya, karena saya percaya yang dibutuhkan oleh Ustadz Agustan adalah doa. Nah, untuk Zelda, saya mau katakan bahwa engkau harus terus berhikmat di dalam menanggapi pertanyaan, ya,
usaha dari orang untuk mengiring opini, memframing bahwa orang Kristen itu jahat dan sebagainya. Saya akui ada 1-2 orang Kristen yang jahat. Ada 1-2 polemikus Kristen yang jahat, yang mungkin terlalu kasar, ya, terlalu arogan, ya. Tetapi saya berani mengatakan kebanyakan tidak. Karena kami menghargai apa yang sedang dialami oleh Ustadz Agustan. Karena itu sekali lagi Zelda, itu adalah oknum. Ampuni dia. Ya, berdoa juga buat dia. Yang kedua, ya, dengan mereka, ya, para polemikus Muslim, waktu mereka mewawancarai Zelda, saya bisa melihat di sini bahwa mereka sendiri mengakui bahwa hukum yang dibawa oleh Tuhan, yaitu oleh Tuhan Yesus, yaitu mengasihi musuh, berdoa bagi musuh, itu adalah hukum yang luar biasa. Hukum Kristus yang lebih tinggi. Saya berani mengatakan hukum ini tidak ada di dalam agama lain, ya. Karena yang mendoakan musuh, yang mengasihi musuh, yang terus dapat menolong musuh, itu hanya orang Kristen. Karena orang Kristen diajar untuk mengasihi musuh. Orang Kristen diajar bahwa pembalasan itu hak Tuhan. Karena itu, Zelda, ingat bahwa engkau adalah anak yang paling tua, dan engkau terus dapat menjadi berkat, menjadi saksi, baik itu terhadap orang Kristen maupun saudara-saudara kita yang Muslim. Tetap jaga hati, terus berdoa, percaya bahwa doamu didengar oleh Tuhan Yesus. Doamu dijawab oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi Bapamu. Berdoa supaya dia mengalami Tuhan. Biar Tuhan Yesus datang secara pribadi. Sehingga Ustadz Agustan boleh kembali untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena itu mari sekali lagi kita terus akan berdoa buat Ustadz Agustan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kami tahu bahwa Engkau mengasihi Zelda, Engkau mengasihi Ustadz Agustan, Engkau mengasihi adik-adik dari Zelda yang masih kecil, Engkau mengasihi mamanya yang sedang sakit kanker, Engkau mengasihi mama dari Ustadz Agustan yang sedang terbaring di tempat tidur. Tuhan, kasih-Mu cukup bagi mereka, kasih-Mu cukup bagi Ustadz Agustan. Tuhan, ampuni dia, kasihani dia, sesuai dengan firman-Mu yang dibacakan oleh Zelda. Dan malam ini kami bacakan lagi. Kami mengasihi Ustadz Agustan. Kami mengasihi hamba-Mu. Kami terus berdoa, Tuhan, tolong Ustadz Agustan. Kasihani dia. Selamatkan dia. Datangi dia secara pribadi. Tunjukkan kemuliaan-Mu. Tunjukkan kasih-Mu. Sehingga sungguh-sungguh Ustadz Agustan boleh datang kembali mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berkati keluarga ini, pulihkan mereka, tolong mereka secara ekonomi, nyatakan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apabila engkau diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Ya, dan waktu engkau subscribe, engkau sedang menopang channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa untuk memberi komentar yang membangun. Jangan lupa tekan lonceng supaya setiap kali saya upload video, engkau mendapatkan notifikasi. Dan kalau engkau diberkati, jangan lupa bagikan ke grup-grup Facebook, ke grup WA, ke grup Telegram, sehingga ada banyak orang yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara. Shalom.